Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Ramunian Negeri Kesultanan Serdang. Kemarin beberapa hari yang lalu ada teman bertanya kepada saya, Datuk, katanya, kok betul kali tih bercerita tentang tanah-tanah wilayah, tanah kerajaan Melayu dulu. Apa nggak takut nyawanya melayang seperti kejadian peristiwa 3 Maret 1946 itu yang saat ini lagi heboh dibicarakan. Saya jawab, ya cobalah Anda bayangkan, nah, kalau kejadian 3 Maret 1946, para bangsawan Melayu ex Sumatera Timur saat ini, itu wilayahnya dari Labuan Batu, Simalungun, pinggir pantai Asahan, Serdang, Sibolangit, Langkat, itu Sumatera Timur. Raja-rajanya targetnya dibunuh, sultannya dibunuh. Ada yang selamat, ada yang tidak. Kalau istri bangsawannya, kalau istri rajanya, istri sultannya meninggal, bahkan diperkosa dulu sebelum meninggal. Begitu juga putri-putrinya, sebelum meninggal diperkosa, lalu dibunuh. Ada yang diperkosa langsung di depan suaminya, depan orang tuanya. Yang masih hidup dibawa lagi masuk ke hutan. Selama sebulan nanti ada jelaslah apa yang terjadi situ. Habis itu dibunuh. Nah, lahannya diambil. Istilah kasar kami bilang dirampok. Mana pengakuan? Tercatat dalam sejarah Republik Indonesia bahwa wilayah negara Republik Indonesia ini terjadi batasnya karena dari wilayah-wilayah kerajaan, di mana sebelumnya Indonesia itu berbentuk kerajaan sebelum 1945. Jadi wilayah kerajaan ini yang bersatu ini jadi wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ya daerah lain ada menyerahkan wilayahnya untuk bergabung, tapi Sumatera Timur ini enggak, dulu memang enggak ada. Lo tau juga dia bangsa Melayu, belum ada mengikrarkan bangsa Indonesia. Akhirnya itulah targetnya memang dibunuh. Itulah yang terjadi pada 3 Maret 1946. Ya risiko mungkin juga bicara-bicara saat ini tentang tanah sama macam para raja dan itu lalu. Setelah 1946 bicara itu lagi tanah saya, meninggal orangnya, diburu target. Nah ya, diambil dulu surat tanahnya, habis itu ya orangnya entah kemana. Ya risiko itu juga mungkin, ya kekejaman itu ya masih ada nggak nih? Ya dulu akhirnya setelah terjadi tinjauan ternyata yang melakukan itu PKI dengan segala ormasnya. Nah, antek-anteknya lah. Sekarang mungkin saya berbicara ini juga akan jadi target. Karena nggak ada boleh bicara lahan. Dan ini nggak terkejut, dulunya juga begitu. Siapa yang bicara lahannya, apalagi Sumatera Timur, meninggal, target. Siapa yang melakukannya, Allahu a'lam. Sampai sekarang juga pelaku pembunuhan itu juga nggak dapat kok, pemerkosaan itu nggak dapat, pembakaran itu juga nggak ada, dan nggak dicatat dalam negara nih, nggak masuk dalam sejarah. Ya wajar dong saya sebagai orang Melayu, ex Sumatera Timur nih, berbicara mengungkapkan sejarah itu. Ya, itulah yang terjadi. Semoga pemerintah bisa paham apa sih yang diberikan pemerintah saat ini kepada para raja dan sultan, para pemilik kerajaan yang wilayahnya sudah diambil, masuk jadi wilayah negara Republik Indonesia. Lahannya nih, yang dulu dikuasai Belanda, hanya dikuasai ya, Belanda nggak miliki, sekarang dikuasai, dimiliki. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3, katanya hanya dikuasai itu. Cuman ada kata dikuasai, bukan dimiliki.
Apa kenyataannya? Dimiliki, nah dijual kok. Sekarang kita lihat tanah-tanah yang dipakai Belanda dulu jadikan AGU, PTP sekarang udah bikin di atas tanah itu udah ada perumahan, real estate. Nah, gimana itu? Kompensasinya apa? Gak ada. Yang kalaupun bicara kami, itu zaman dulu, zaman kerajaan katanya. Jadi proklamator Indonesia, Bung Karno mengatakan jangan lupakan sejarah. Sejarah kami nggak dicatat, sejarah Melayu Sumatera Timur. Hah? Nggak ada dicatat dalam sejarah. Apalagi ada dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pembunuhan itu beradab nggak? Perampokan tanah beradab nggak? Adil nggak? Ditambah ada kata sila lagi, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang bangsa Melayu jadi paksa masuk bangsa Indonesia. Diberikan keadilan nggak? Itu aja saya pikirkan. Saya sampaikan ini, salam berpikir kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.